Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Falaita sya'ri lamuna weruh sapa ingsun. Kaifa hale kaya apa yurakhisu ngringanaken sapa si fuqaha uddini. Ahli fikene agama iki fil istighali ing dalam ketungkul bi fardhi kifayatin kelawan fardu kifayah. Qad qama teman-teman jumenengi bihi kelawan fikih niki sapa jamaah sekelompok orang wa ihmani malang ngangguraken barang laqa imakan ora ana sing jumenengi bihi kelawan ma hal lihada ana ta kadue iki sababun utawi sebab illa anna tibba setuhune kejawi setuhune kedokteran iku laisa ora ana apa sik atibba ora ana iku yatayassaru mudahaken to gampangaken apa tib al-wusula ing tumeka bi kelawan tib ila tawallil awqafi maring penguasaane pira-pira barang wakaf wal wasaya lan pira-pira wasiat wa hiyazati malil aitami lan penjagaan atau pangreksa dunyane pira-pira anak yatim wa taqalludil qada'i lan oleh nakliti para hakim wal hukumati lan pemerintah wa taqaddumi lan disii tegese luwih maju bihi kelawan tib niku alal aqrani ing atase pira-pira kerabat atau sahabat wa tasalluti lan penguasaan menguasai bi kelawan tib alal a'da'i ing atase pira-pira musuh. Pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Ghazali adalah kira-kira apa yang menyebabkan itu? Hal lihada sabab, apakah dalam konteks ini ada sabab-musabab yang melatar belakangi kenapa di era itu di negara-negara Islam berbagai umat Islam itu banyak tercurahkan waktunya untuk mengkaji persoalan-persoalan khilafiyah, persoalan-persoalan fikih. Di antara salah satu sababiyah adalah kok kenapa tidak mempelajari ilmu kedokteran misalnya atau ilmu alam yang lainnya. Alasan yang mendasar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah karena lahan basah di era itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan al-awqaf wal wasaya wa hiyazatil malil aitami. Kalau di dunia pemerintahan biasanya kursi yang diduduki oleh para ahli fiqh itu adalah awqaf, hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, harta wakaf, kemudian al-wasaya terkait dengan wasiat, demikian juga terkait dengan penjagaan harta anak yatim, demikian juga wa taqallid al-qada wal hukuma wa taqaddum bihi al aqran. Orang yang menekuni bidang ini al-fiqh itu ada nilai prestis di sesamanya. Kenapa? Karena dia bisa menduduki dunia pemerintahan, karena dia bisa menduduki sebagai al-qada, al-qudat, yaitu hakim di era itu. Dan ini
tidak bisa diraih dengan ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran mboten saged didamel tawalil awqaf, tidak pula bisa damel hiyazati malil aitam mutaqallidil quda'ul hukumah. Ini sepertinya memang di era itu orientasi yang digambarkan oleh Al-Ghazali ini, orientasi mengapa sebagian besar umat Islam mencurahkan waktunya itu untuk sesuatu yang fardu kifayah, yaitu mempelajari ilmu yang fardu kifayah dan wa ihmali ma la qa'ima bihi, menerlantarkan ilmu-ilmu yang la qa'ima bihi, jarang orang mendalaminya. Li'anna tib laisa yatayassaru al-wusul bihi ila tawali al-awqaf, karena ilmu kedokteran itu gak iso masuk ke lahan-lahan basah al-awqaf bagian. Jadi dalam setiap pemerintahan zaman silam itu ada menteri wakaf nih, sampai sekarang juga ada di Timur Tengah itu menteri tentang wakaf yang berkaitan dengan harta benda. Nah itu yang mengendalikan, dalam arti yang mengeluarkan fatwa hukum itu kan para fuqaha. Ini gambaran. Apakah semua seperti itu? Ya tidak. Tapi ini gambaran yang diberitakan oleh Al-Ghazali di masa silam itu, di abad 5 Hijriah. Beliau hidup antara 4-5 Hijriah itu. Karena itu beliau mengatakan hayhata, jauh sekali. Hayhata itu aduh banget. Qad indarosa, teman-teman ilang panyebutane apa ilmu dini, ilmu agama bitalbisil ulama isu'i, sebab oleh ngaburakene ulama su. Fallahu ta'ala, mongko utawi Gusti Allah Ta'ala iku al-musta'an, zat kang dijaluki tulung, wa ilailan iku dumateng Allah al-malatu utawi nyuwun pangreksa, nggon pangreksa fi an yu'idana ing dalem yen to ngrendahaken sinten Allah na ing kita min hadzal ghururi saking ikilah tipuan alladzi kan yuskhitu bisa mbendukaken apa si alladzi ar-rahmana ing Gusti Allah wa hikulan bisa guyuaken apa si alladzi asyaitana ing setan. Tentunya ini akan menjadi bahan tertawaan setan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apabila umat Islam itu menekuni ilmu, karena ada orientasi individu yang berkaitan dengan apa? Dunia. Bahasanya Al-Ghazali, bau harum agama ini, ilmu agama ini indalasa, seakan-akan meredup. Oleh apa? Disebabkan oleh talbis, pengaburan. Jadi pengaburan. Jadi menyusup pada ilmu agama, ilmu din, menyusup pada ilmu agama, sehingga ada kepentingan-kepentingan kelompok, ada kepentingan individu masuk kepada ilmu agama yang orientasinya memenuhi kebutuhan dunianya. Inilah kemudian qad indarasa ilmuddin, di abad itu ilmu agama seakan-akan mengalami peredupan, sehingga muncul apa? Ihya ulumiddin, muncul penghidupan kembali ilmu agama. Artinya direfresh oleh Imam Al-Ghazali dengan cara pandangnya ini, menyegarkan kembali pandangan umat Islam bagaimana cara thalabul ilmi yang baik. Hal ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, jadi kita sebagai santri
silakan mau mengambil jurusan apa saja. Kalau bisa prinsip yang dipegang adalah jangan sampai ihmaluma la qaima bihi, menelantarkan, membiarkan satu disiplin ilmu yang itu tidak banyak orang mengkajinya, tidak banyak orang mendalaminya. Kalau ada santri lulusan SMA sudah khatam berbagai kitab, merulus ngambil jurusan-jurusan yang itu mungkin baginya sangat penting untuk diterapkan di masyarakat. Karena apa? Karena ilmu yang dipelajari ini misalkan sebagai kiwam dunia, sebagai penopang kehidupan dunia. Itu tujuan pokoknya. Jadi misalnya begini, Mas Vicky itu ngambil ilmu kedokteran, gitu ya. Karena cara pandangnya apa? Karena ilmu ini adalah kiwam dunia, kemarin sudah dijelaskan. Sehingga setelah lulus nanti akan misalnya buka praktek untuk menangani penyakit-penyakit yang ada di masyarakat sekitarnya. Jadi, kemudian ini lulus langsung ninggal negara nih, lulus ninggal daerah malah tuh dindi sing gak patah dibutuhkan demi kepentingan apa? Kepentingan apa? Individu, kepentingan dunia. Lah kok sik aduhe kok nak apa jenenge mari lulus kok mencok nang ngene luar pulau, luar kota, padahal di daerahmu itu banyak orang yang membutuhkanmu. Terutama hal-hal tentang kesehatan. Nah, itu tujuan pokoknya. Ini yang terjadi di Imam Ghazali itu gitu. Sudah ada benih-benih sebenarnya bahwa orang thalabul ilmi itu kalau secara orientasi ya akan terjadi tadi itu. Akan terjadi seperti ini, salah orientasi. Apalagi sekedar thalabul ijazati. Ya, thalabul ijazati itu sangat Mbak Corona itu sangat tapi memang dunia kita sekarang itu adalah sangat sistemik. Karena sejak revolusi industri, ya, sejak revolusi Prancis, maka seakan pendidikan di dunia ini mengarah ke sana. Jadi pendidikan itu di era itu sampai kita sekarang sepertinya memenuhi kebutuhan pasar. Memenuhi kebutuhan pasar. Apa sekarang pasar yang lagi ngetren? Oh, sekarang lagi ngetren informatika, memenuhi kebutuhan pasar. Apakah tidak boleh? Ya boleh saja. Tapi yang terpenting adalah jiwa kita itu sehat. Dalam arti niatnya lurus, orientasinya lurus. Waqad kana lan temen-temen onok sapa ahlul wara'i, ahli waraq min ulama zahiri saking ulama zahir. Ana iku mukirrina ngakoni sapa se ulama zahir bi fadli ulama il batini kelawan keutamane ulama batin wa arbabil qulubi lan ulama-ulama sing ngrekso atine. Karena ana sapa al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sinten Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ku yajlisu lungguh sinten Imam Syafi'i baina yaday Syaibana ing dalem antarane Syaiban ar-ra'i kang tukang pembala kambing. Kama yaqaudu kaya oleh lungguh sapa si as-sabiyu bocah cilik fil maktabi dalam maktab. Maktab itu bisa bermakna perpustakaan, bisa bermakna tempat taklim, tempat santri mencari ilmu itu maktab. Kaifa yaf'al fi kada wa kada, takon sapa wa yas'al takon sapa si Imam Syafi'i hu ing Syaibah. Kaifa khala kaya yaf'alu agawe sapa si wong fi kada wa kada ing dalem kene lan mengkene. Fa yuqalu maqad ucapaken lahu maring
Imam Syafi'i, masal kautai perumpamaan sira yas'al takon sapa sira hada ing iki ya hadal badawiyah ing iki lawang badui fayaqulu moko dawuh sinten Syafi'i inna hadza setuhune iki iku wuffiqa wong sing diwehi taufik lima maring barang aghfalnahu kang ngelalekaken sapa kita ing emmah. Imam Ghazali menggambarkan di sini ada ulama-ulama besar az-zahir seperti Imam Syafi'i al-faqih al-mujtahid, yakni mujtahid mutlaq, iku mukirrina bi fadli ulama'il batin, mengakui ulama batin. Sebagai contoh adalah Syaiban ar-Ra'i, dia ada seorang pengembala kambing. Imam Syafi'i itu adalah qadi. Syaiban pengembala kambing kan atau tenang. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i yajlisu baina yadi Syaiban. Dia duduk di depan Syaiban si pengembala itu. Seperti duduk anak kecil. Ya, duduk anak kecil Arab. Ya seperti anak kecil. Lalu kemudian beliau ditanya, beliau tanya, kaifa yaf'alu fi kadza wa kadza, pripun carane gawe niki niku, cara membuat ini dan itu, atau cara melakukan ini dan itu. Dijawab, fa yuqalu lahu masaluka yas'alu hadza al-badili. Sampai itu bertanya seperti orang Badui ini. Fayaqulu inna hadza wuffiqa lima aghfalnahu. Imam Syafi'i mengakui sesungguhnya apa yang dimiliki oleh Syaiban itu adalah sebuah taufik, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lima aghfalnahu, sesuatu yang kami lewatkan. Apa itu? Ma yata'allaqu bil qulubi. Jadi itu pengakuan Imam Syafi'i terhadap siapa? Syaiban. Jadi inna hadza wuffiqa lima aghfalnahu. Sesungguhnya ini Syaiban wuffiqa adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana taufik itu, kaya taufik itu ma'aghfalnahu, sesuatu yang kami lalaikan. Wa kana lan ana sapa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Yahya ibni Mu'in. Ada yang membaca Ma'in, ada yang Mu'in. Lan ana sapa Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Iku yakhtalifani beda sapa karone ila ma'rufil karhi maring ma'ruf al karhi. Wa lam yakun lan ora ana sapa se ma'ruf al-karhi itu ora ana fi ilmi zahiri ing dalam ilmu zahir bimanzilatihi ma kelawan kedudukane Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wa kana lan ana sapa se Ahmad bin Hanbal lan Yahya bin Ma'in niku iku yas'alanihi, takon sapa se Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in hi ing ma'ruf al-karhi. Wa kaifa hal kaya apa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qila semangsane den takoni sinten Kanjeng Nabi, lamma qila semas den takoni lahu maring Kanjeng Nabi, kaifa hal kaya apa naf'alu agawe sapa kita idza jaa ari kang tekona ing kita apa si amrun perkara lam najidhu kang ora nemoni sapa kita hu ing amr fi kitabin ing dalem kitab Al-Qur'an wala sunnatin lan ora ing dalem as-sunnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qadawu sinten sallallahu alaihi wasallam dawu salu padha takon sira kabeh as-salihina ing wong-wong kang saleh wa ja'aluhu lan dadekno sira kabeh ing salihin wa ja'aluhu lan dadekno sapa sira
syura ing musyawarah bainahum ing dalem antarané sira kabeh. Walidzalika kono mengkene kila den ucapaken ulama zahiri utawi ulama zahir iku zinatul ardi pepaese bumi wal mulki lan kerajaan. Wa ulama ul batini utawi pira-pira ulama batin iku zinatus samai pepaese langit wal malakuti lan alam malakut. Contoh lagi ulama yang sangat tersohor di eranya dan bahkan sampai sekarang, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in radhiyallahu anhuma. Keduanya itu memiliki manzilah yang begitu sangat agung di dunia fikih, di dunia hadis. Imam Ahmad kali Yahya bin Ma'in. Siapa yang tidak kenal keduanya? Berbeda lagi dengan sinten Ma'ruf al-Karhi. Dia tidak disebut pendapatnya dalam hal fikih misalnya. Jadi manzilahnya dalam ilmu zahir itu terpaut jauh antara Ma'ruf Karhi kali sinten Ahmad bin Hanbal kali Yahya bin Ma'in. Yakhtalifani, keduanya ini lahuma manzilah azimah fi ilmu fiqh. Sedangkan Ma'ruf batin. Lalu kemudian keduanya ini Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bertanya kepada Syekh Ma'ruf al-Karhi itu, wa kaifa wa qad qala Rasulullah SAW lamma qila lahu. Dia jawabannya sederhana. Kaifa naf'alu idza ja'ana amrun lam najidhu fi kitabin wala sunnatin. Bukankah kalian berdua masih ingat sebuah hadis yang berbunyi yang menceritakan bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwa bagaimana kalau kita menghadapi satu problematika yang tidak termaktub di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, bagaimana cara mencari solusinya? Lalu Rasulullah bersabda, salu as-salihin. Jawabannya apa? Bertanyalah kepada orang-orang saleh. Waj'aluhu syura bainahum. Jadikanlah dalam menghadapi suatu problematika, suatu perkara itu melalui apa? Permusyawaratan di antara kalian. Karena itu kemudian statement ini disimpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walidzalika qila. Karena itu dikatakan ulama az-zahir zinatul ardi wal mulki. Ulama zahir itu adalah perhiasannya dunia ini dan perhiasan kerajaan atau pemerintahan. Sedangkan ulama batin itu zinatus samai wal malakut. Mereka itu adalah hiasan, perhiasan yang terkenal di langit dan alam malakut. Maka dia adalah orang saleh itu pasti tenar nanti di sama, di penduduk langit dan di penduduk malakut. Nah, itu adanya. Artinya dari dua kisah ini menggambarkan bahwa pendahulu kita, para ulama salafus saleh itu mukirrina, mengakui ulama al-batin, mengakui ulama batin. Jadi sehingga di era sekarang ini keduanya itu seharusnya itu saged kita apa? Kita padu padankan, kita kawinkan, kita integrasikan antara konsep yang diusung oleh ulama zahir kali ulama batin. Kita padu padankan ajaran ulama zahir dengan ulama batin tanpa harus memversuskan. Tanpa harus memversuskan. Karena apa? Ini sudah contoh nyata bahwa keduanya saling mesra dalam beragama. Imam Syafi'i mengakunya apa? Inna hadza wuffiqa lima aghfalnahu. Ini kan pengakuan dari Imam Syafi'i. Oh, sungguh
berbahagia orang ini. Kenapa? Karena dia diberikan pertolongan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersih hatinya, menjadi orang yang taat beragama, menjadi orang yang soleh. Itu yang mungkin banyak kami aghfalnahu. Karena Imam Syafi'i hidupnya itu kan thalabul ilmi, qiraatul kutubi, al-bahsu, penelitian, mengkaji berbagai macam ilmu, bahkan yang nulis ar-risalah, nulis kitab dan banyak lagi yang lainnya. Itu ilmuwan tenan lah Imam Syafi'i. Jadi keduanya tapi tidak perlu diversuskan antara ulama'i zahir dan ulama'i batin. Wa qala al-Junaid rahimahullahu, isdawu sinten al-Junaid. Qala dawu limar ingsun sapa as-Sariyu, Sari as-Saqati. Iki gurune rupane syaikhi guru ingsun yauman ing dalem siji dina. Jadi gurune Al-Junaid Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi itu ada Sari as-Saqati. Niku gurune syaikhi katanya. Guru saya Sari as-Saqati itu pernah berkata suatu hari kepada saya. Apa katanya? Idza qumta arikalane jumeneng sapa sira min indi ing dalem sandinge ingsun. Faman moko iku sapa? Moko iku ing sapa? Lambung tujalisu nungguan sapa sira. Qultu moko jawab sapa ingsun. Al-muhasibiyah, Imam Muhasibi. Lunggu ing Imam Muhasibi. Faqala moko dawu sinten As-Sari As-Saqati. Naam, ya bener. Khuz ngalapo sira Junaid min ilmihi saking ilmune ilmu hasibi. Ono sing maca al-mahasibi, ono sing maca al-muhasibi. Wa adabihi lan tata kramane al-muhasibi. Wa da'lan ninggalo sira angka saking sira tashqiqahu ing oleh mecahi al-muhasibi al-kalama ing ilmu kalam teologi waraddahu lan balik nasirahu ing al-kalam alal mutakallimina ing atase ulama mutakallimin, ulama ahli kalam. Thumma lamma wallaitu mongko nuli semangsane mengo sapa ingsun sami'tu krungu sapa ingsun ing Sari as-Saqati uyakul dawu sapa Sari as-Saqati dawune apa ja'alakallahu sahiba hadisin ja'ala mungkin dadekaken sapa ka ing sira sinten Allah Gusti Allah dadekaken sahiba hadisin ing ahli hadis sufiyan tur ahli sufi wala ja'ala kalam mugi-mugi mboten dadekaken sinten Allah ka ing sira sufiyan ing wong sufi sahibah hadisin ing ahli hadis. Asyara ngisyarataken apa sing qaul niki ila annaman maring setuhune wong hasolakan hasil ngasilakan sapa seman al hadisa ing hadis wal ilma lan ilmu thumma tasawwafa mongko nuli menempuh tasawuf aflah yo bakal bejo sapa man wa man utawi sapane wong utasawwafa nempuh tasawuf sapa man qabla al-ilmi ing dalam sawise ilmu khatara yang moko bakal bahaya apa sing tasawuf iku binafsi kelawan awak dhewe ne Al-Junaid. Siapa yang tidak tahu Al-Junaid Al-Baghdadi, guru beliau adalah Sari as-Saqati. Beliau cerita bahwa ketika guru saya itu bertanya kepada saya idza qumta min indi faman tujalisu. Caranya jika kau duduk bersamaku gini,
Lalu nanti di luar ini kamu duduk dengan siapa? Jadi lu gak besok sopo sing kon ajak rundingan, sopo sing kon ajak ngomong-ngomong masalah ilmu. Jawabannya Junaid Al-Mahasibi gini ki guru sing biasa kula takoni, kula tanggeti, kula jaruki pendapat iku nggih Imam Al-Muhasibi. Jarene As-Sarisaqati, na'am bener kuwi. Sudah tepat apa yang kamu lakukan. Khudh min ilmihi wa ajabihi. Ambillah ilmu dari Muhasibi dan contohlah bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia beretika, beradab. Tapi jangan kau ambil wada'anka tashqiqahu al-kalam. Ojo belajar ilmu kalam. Ini sama Al-Muhasibi itu dari As-Sarisaqati. Ini birai waradahu alal mutakallimin bin urusan ilmu kalam itu bin dibalik nembek golongannya mutakallimin ae kena diserahke nang ngene ahli ini kowe ojo belajar iku wis nang ngene Muhasibi ojo belajar tak kalam ilmu teologi. Ya kita tidak tahu kenapa kok Sarisaqati saat itu tidak menyarankan santri ini untuk belajar ilmu kalam ini. Jadi nang Muhasibi ku belajar loro, belajar ilmu ne ambek adabe, tapi ono ilmu sing kuwi ojo belajar dhisik, yaitu ilmu kalam. Tasqiq itu maknanya adalah memerinci secara detail. Artinya wis ojo belajar ilmu kalam ini secara detail tenan nang ngene Al-Muhasibi. Waradahu 'alal mutakallimin, ning balekno ae ilmu iki nang ngene ahline yaitu mutakallimin. Bermantun dedawuhan mboten Imam Junaid iki wala pergi. Terus dia krungu. Gurune ku ndonga ngene. Ja'alakallahu sahiba hadisin sufiyyan. Semoga Allah menjadikanmu sebagai seorang ahli hadis yang sufi. Wala ja'alaka sufiyan sahiba hadisin. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikanmu sebagai sufi sahiba hadisin, sufi yang sahib hadis, yang ahli hadis. Ini menimbulkan pertanyaan karena itu Imam Ghazali menjelaskannya itu. Asyara ila anna man hasala al-hadis wal ilma summa tasawwafa aflaha. Apa yang didoakan? Doa Sarisaqati terhadap santrinya tadi itu maknanya adalah man hasala al-hadisa wal ilma summa tasawwafa. Siapa yang mendalami hadis, mendalami ilmu terlebih dahulu, lalu kemudian tasawwafa, menempuh jalan tasawuf, aflaha, pasti bejo. Udah diwale ya. Man tasawuf apa jenis tasawwafa dhisik, lalu yata'allam al-hadis. Niku kebalik. Wong lek misale nang tasawuf dhisik, cah nom ning cah santri sik sanawi le utawa sik ibtidai ning kuwi mendalami kitab Mukasyafatul Qulub, mendalami Bidayatul Hidayah, mendalami Minhajul Abidin, itu ya sangat tidak disarankan. Akhirnya kuwi gak gelem ngaji wiritan tok ora kuwi. Ya ta? Coliyane ngaji kuwi nyekel tasbih terus. Malah gak ngaji. Makanya ada waktunya. Gitu. Ada waktunya. Jadi dalamilah dulu ilmu, berbagai macam ilmu. Cara santri niku ya mantapkan dulu nahwunya, sarafnya, mantapkan dulu ilmu-ilmu bahasanya, mantapkan dulu ulum syar'iyahnya. Berkuwe duwe kemudian ya tasawwafu. Okay.
kemudian belajar mengarungi ilmu tasawuf. Kayak kabeh niki kan wis lulus to Le. Gitu. Wis mari kabeh to niki. Kowe kalau misalnya ibtidak yo gak wani iki maca kitab ihya niki. Karena kabeh iki wis mari lulus kabeh to. Nggih. Wis mahasiswa gitu. Wis lulus kabeh teko sanawi yo ning wis wayahe diajari napa? Ihya ulumuddin. Tapi arti ibtidak yo jangan ngoten iki kolong kuwi. Akhire gak ngalim. Wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatara bi nafsihi. Siapa yang menempuh jalur tasawuf sebelum ilmunya mencukupi, khatara bi nafsihi, maka akan membahayakan dirinya. Belajar hikam itu bagus gak? Al-hikam bagus, tapi makommu tinggi. Bagus bagi orang yang makomnya sudah level di situ. Dalam arti apa? Memang ilmunya sudah mumpuni. Baru gue kemudian belajar al-hikam al-ataiyah. Gitu. Belajar misalkan risalah kusyairiyah. Bagus. Tapi bagi orang yang memang ilmunya sudah mumpuni. Tapi kowe gak duwe dasar. Bidayah durung ya. Bidayah tuh hidayah durung lulus. Apa maneh gak tahu ngaji kayak hijrah, kayak tobat. Ingin langsung ngaji al-hikam. Nggih. Ngaji langsung al-hikam. Sepertinya tidak pas. Maka kalau dawuhne Imam Ghazali, wa man tasawwafa qabla al-ilmi khatara bi nafsihi. Ini jelas. Siapa yang mendalami tasawuf dan ilmunya tidak mencukupi, ini bahayanya ngawakmu dhewe. Lupute lek gak fanatik, lek gak fanatik ya apa? Yang beragama dengan otaknya sendiri. Beragama dengan perasaan yang dia rasa sendiri, kan tidak boleh beragama dengan mengandalkan rasa tok niku. Agama niku napa sumbere? Al-wahyu al-ilahi, al-Qur'anu was-sunnatu. Agama duduk lahir ke hatimu. Agama pun juga tidak lahir dari otakmu. Tapi agama itu lahir minas sama'i ilal ardi. Nah, kemudian pengalaman spiritual, pengalaman spiritual sing tas-tasan, lalu diajarkan kepada sesamanya, wih, gak karu-karuan. Di utek di agama ya rasanya bisa beda. Itu kenapa? Karena apa? Karena Pentiumnya belum cukup. Cara rame ngono Mas Sofi itu masih belum cukup mumpuni untuk belajar untuk diinstal ini. Ya tentunya ono wae dhewe lah. Engko lek wis sampe niku rame wis digedhekno, mari RAM 1 naik ditambah di upgrade ke RAM 2 ya. Mari RAM 2 ke RAM 3. Wah, langsung lek wis Alfia mari lho ya. Utawa wis nak unisek pun sae. Fikihnya pun lulus, misalnya takribe mari, Fathul Mu'in mari, tafsirnya ya wis belajar, kabeh iki belajar. Baru yang pelan-pelan ya tasawuf masuk kepada alam ini, yaitu apa? Ilmu tasawuf. Maka di antara kitab tasawuf itu ada kitab yang kita kaji ini. Kitab Ihya Ulumuddin, atau di luar sana ada kitab misalnya Risalatul Kusyairiyah atau Al-Hikam Al-Ataiyah atau Risalatul Mu'awana misalnya ya. Dan banyak lagi kitab-kitab tasawuf itu, dan semua itu muaranya adalah memadupadankan bainal zahirina wa batinina, antara lahiriah kita dengan batiniah kita, biar sama-sama survive, sama-sama sehat. Lek uang misalnya hanya mendalami ilmu lahir saja, khawatirnya kowe jadi ulama su. Ngoten nggih. Kok niku wae talbis, khawatir melakukan pentalbis
pengkalbisan, pengaburan antara kepentingan agama dan kepentingan dunia. Makanya di dalam tasawuf diajarkan bagaimana az-zuhdu, bagaimana al-wara'u. Kowe gak apa-apa dadi hakim, kowe gak apa-apa jadi duduk di pemerintahan. Tapi ojo lali bentengi hatimu dengan apa? Dengan az-zuhdu wal wara'u, sehingga meskipun ada peluang untuk mengambil itu gak berani. Karena apa? Karena sudah ada benteng. Bukankah kita pernah kemarin mengkaji bahwa yang dimaksud at-taqwa itu apa? Takwa itu adalah al-ihtiras. Takwa itu adalah benteng. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang membentengi dirinya dari azab Allah, min azabillah. Dibentengi dengan apa? At-ta'ah wal qurubat. Ya, itu makna dari takwa. Maka kisah-kisah yang disebutkan ini dari kisahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi dan Sari As-Saqati, kemudian Ma'ruf Al-Karhi. Semua itu adalah ulama-ulama saleh, salafun as-salihin, ulama yang masyhur di bagiannya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita contoh. Imam Syafi'i kita contoh betapa beliau sangat sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sangat sungguh-sungguh dalam mengembangkan keilmuan, terutama ilmu agama. Ulama-ulama seperti Al-Junaid, ulama-ulama seperti Sari Saqati, Ma'ruf Al-Karhi, itu adalah ulama-ulama yang ngajari kita bagaimana menjadi manusia yang memiliki hati prima, yang memiliki hati cerdas. Nah, jika dua kecerdasan ini, kecerdasan apa? Intelektual, belajar dari para cendekiawan muslim seperti Imam Syafi'i, dan kecerdasan spiritual, berangkat belajar dari Imam Al-Ghazali, belajar dari Junaid Al-Baghdadi, itu insya Allah kita akan menjadi manusia yang prima, manusia yang seimbang antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan afektif kita. Itu yang kita harapkan. Nah, ini gambaran contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu. Besok insya Allah kita akan mengkaji tentang masuk ke filsafat dalam perspektif Al-Ghazali. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.